Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nadi Mulyadi akan memaparkan materi mengenai perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi secara substantif telah muncul dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi tersebut ditransformasi dari Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, yang mana Al-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan sikap yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pemikiran ekonomi yang disajikan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Apabila dibuat generalisasinya, maka pemikiran ekonomi yang disajikan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah itu meliputi yang pertama ada aspek filsafat dasar, yang kedua ada prinsip ekonomi, dan yang ketiga ada sumber daya ekonomi. Di dalam filsafat dasar ada 3 konsep filosofis yang telah mapan. Yang pertama yaitu konsep kesatuan atau tauhid. Konsep kesatuan berasal dari keyakinan umat Islam akan keesaan Allah. Selanjutnya yaitu konsep kekhalifahan atau khilafah. Konsep khilafah manusia di muka bumi mengandung makna bahwa manusia merupakan pusat alam semesta dan wakil Allah di muka bumi. Selanjutnya ada konsep free will dan tanggung jawab atau amanah. Konsep free will merupakan kemampuan manusia untuk memilih dan memutuskan terhadap apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Konsep free will dan tanggung jawab adalah 2 konsep yang bersinergi sebagai 2 sisi mata uang yang hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip ekonomi yang dibangun di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah prinsip pertengahan atau itidal. Prinsip pertengahan menerapkan bahwa perilaku manusia termasuk di dalamnya tindakan ekonomi harus dilakukan dalam keseimbangan tanpa kecenderungan untuk ekstremisme. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dalam ekonomi ini merupakan prinsip lanjutan dari prinsip sebelumnya, terutama prinsip tauhid dan prinsip khilafah. Selanjutnya ada prinsip keadilan sosial atau adalah ijtimaiyah. Keadilan sosial sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Manusia itu sama di hadapan Allah. Sesuai firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu menciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Selanjutnya yaitu ada sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi ini meliputi sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja, dan juga ada modal. Selanjutnya pembangunan ekonomi dan produksi. Yang pertama ada efisiensi ekonomi. Islam memiliki pendirian yang kuat tentang efisiensi ekonomi. Penggunaan sumber daya secara tidak ekonomis atau pemborosan dengan tegas dilarang di dalam Al-Quran. Pelaku pemborosan atau mubazirin dianggap sebagai saudara setan, dan setan adalah kafir terburuk. Selanjutnya ada tujuan produksi. Islam menetapkan kepentingan yang besar pada pemanfaatan sumber daya ekonomi. Pemanfaatan sumber daya ini merupakan salah satu tugas suci utama yang menyebabkan seseorang itu ditetapkan untuk memenuhinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan." Selanjutnya ada faktor produksi. Dalam perspektif ekonomi konvensional atau barat terdapat 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, faktor produksi itu terdiri dari 6, yaitu lingkungan, sumber daya alam,
faktor manusia yang mencakup tenaga kerja dan manajemen, modal, dan masyarakat, serta bimbingan dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal perekonomian, Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Dia selalu memperhatikan rasa tanggung jawabnya terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur. Yaitu yang pertama ada larangan najsi. Najsi adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya, menawar barang dengan harga yang tinggi, calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Najsi dilarang karena menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Yang kedua ada larangan bay ala bad. Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang, di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang praktik semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu larangan talaki al-rukban. Praktik ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar, sehingga penyuplai barang dan para konsumen bias mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami. Yang keempat yaitu larangan ihtinaz dan ikhtikar. Ihtinaz adalah praktik penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan ikhtikar adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam dan merupakan suatu bentuk praktek yang sangat tidak manusiawi, sehingga dampak yang ditimbulkan membuat seseorang terlena. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan primer diantaranya ghanimah, yaitu harta pendapatan dari hasil perang. Fa'i, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadir. Kharaj adalah pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar dilakukan pada tahun ke-7 Hijriah. Jumlah kharaj dari tanah tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Selanjutnya wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatnya akan disimpan di Baitul Mal. Ada juga nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Ada usr, adalah zakat dari hasil pertanian termasuk buah-buahan. Selanjutnya ada zizyah, adalah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Selanjutnya yaitu pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder ini diantaranya yaitu uang tebusan untuk para tawanan perang. Ini hanya khusus pada perang Badar. Pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang. Dan juga dari pinjaman-pinjaman setelah penaklukan kota Mekah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Zudaimah atau sebelum pertemuan Hawazin, yaitu 30.000 dirham atau 20.000 dirham menurut Bukhari. Selanjutnya yaitu amwal fadla, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Juga ada dari sedekah seperti kurban dan kafarat.
Kafarat ini adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslimin pada saat melakukan ibadah seperti berburu pada musim haji dan hadiah. Selanjutnya yaitu pengeluaran negara di masa pemerintahan Rasulullah SAW. Pengeluaran ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Pengeluaran primer diantaranya yaitu biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan. Selanjutnya penyaluran zakat dan uzur kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam Al-Quran. Selanjutnya pembayaran gazi untuk wali, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya. Selanjutnya pembayaran upah para sukarelawan. Setelah itu pembayaran utang negara, juga bantuan untuk musafir dari daerah Padang. Sedangkan pengeluaran sekunder sendiri diantaranya yang pertama ada bantuan untuk orang belajar agama di Madinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka, juga pengeluaran untuk duta-duta negara, hadiah untuk pemerintah negara lain, pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim, pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW, pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW hanya sejumlah 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya. Yang terakhir yaitu persediaan darurat sebagian dari pendapatan perang Khaybar. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.